Halo teman-teman, jika kalian baru saja memulai untuk menjadi salah satu konten kreator di Facebook, hindari 3 hal berikut ini. Ya, sekali lagi saya tekankan, hindari 3 hal berikut ini. Apa saja? Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, sub for sub. Istilahnya, terkenalnya seperti itu ya. Atau saling follow, saling ikuti, sama. Intinya, untuk memenuhi persyaratan monetisasi yang telah ditetapkan oleh Facebook, salah satunya adalah kita harus mempunyai ketentuan beberapa pengikut. Minimal biasanya 1000. Nah, untuk mencapai hal tersebut, tidak banyak kreator pemula yang melakukan saling follow atau sub for sub ya, atau saling ikut. Misalkan butuh 10 pengikut, langsung diikuti balik seperti itu. Itu harus dihindari atau saya bilang jangan dilakukan. Karena apa? Jadi, ketika teman-teman menjadi seorang kreator di Facebook, teman-teman tidak hanya butuh follower, tidak hanya butuh pengikut, tapi teman-teman juga butuh yang namanya video teman-teman itu ditonton. Nah, terus apa hubungannya? Nah, jadi begini. Kalau misalkan teman-teman melakukan sub for sub atau saling ikuti, saling follow, belum tentu orang yang teman-teman ajak untuk mengikuti akun sobat atau fanspage sobat ya, belum tentu mau untuk menonton video atau konten apapun yang ada di channel teman-teman sekalian. Karena apa? Belum tentu relate. Misalkan saya nih ngajak beberapa orang, misalkan 5 orang nih saya ajak, ayo follow ke halaman saya, nanti saya follow balik satu persatu. Nah, di antara 5 orang itu belum tentu mereka menyukai konten yang ada di Facebook kita, yang ada di akun kita, yang ada di halaman kita, belum tentu. Jadi mereka hanya follow aja. Nanti ketika kita butuh interaksi, ketika kita butuh viewer, ketika kita butuh penonton, ketika akun kita sudah dimonetisasi, mereka tidak ada tidak ada kontribusinya ke konten kita, seperti itu. Jadi alangkah baiknya teman-teman fokus untuk buat kontennya saja dulu. Untuk pengikut, nanti akan mengikuti ketika teman-teman memang sudah halamannya atau videonya ya, atau intinya konten yang ada di fanspage atau di Facebook teman-teman sudah direkomendasikan oleh Facebook, itu otomatis akan menarik orang yang memang suka sama konten yang ada di Facebook kita, seperti itu. Jadi dipahami ya teman-teman, alasannya kenapa kok saya bilang jangan melakukan sub for sub. Alasannya yang paling utama adalah itu. Kemudian ke pembahasan yang kedua adalah yang paling ramai ini untuk di kreator pemula, itu mau di grup ya, mau di beranda atau di postingan. Itu paling banyak biasanya seperti ini. Ada 100 bintang yang akan ditaburkan, misalkan ada 1000 bintang, 10.000 bintang siap ditaburkan gitu. Untuk biasanya 10 orang pertama gitu. Istilahnya seperti itu. Itu juga menurut saya jangan dilakukan. Memang ya itu memancing interaksi di halaman atau di Facebook Pro kita. Memang. Tapi kalau diibaratkan itu seperti, saya kan orang desa nih ya. Saya kan orang desa. Kalau diibaratkan itu seperti kalau misalkan kita ada hajatan atau misalkan hari raya contohnya ya. Itu kan saling ini nih, saling antar kue seperti itu. Saya ngantar kue ke saudara saya biasanya begitu juga sebaliknya. Dia akan mengantarkan kue ke rumah saya. Nah, ini salah satu contoh untuk jadi gambaran saja ya buat teman-teman.
Karena tradisi di pedesaan biasanya, terutama di saya, seperti itu. Nah, jadi kan istilahnya gini, teman-teman ini tabur bintang, berharap orang yang kita beri bintang itu juga apa ya, ada timbal balik bintang ke kita, atau mungkin ada timbal balik interaksi, atau mungkin ada timbal balik juga memfollow akun kita. Itu jangan dilakukan. Karena apa? Itu menurut saya bukan suatu hal yang organik. Organik dalam artian seperti yang sudah dijelaskan dalam beberapa peraturan Meta atau Facebook. Jadi intinya kan kita butuh interaksi yang organik. Orang yang memang menyukai halaman kita, orang yang memang menyukai konten kita, seperti itu. Jadi tabur bintang boleh lah. Tabur bintang itu sebetulnya disediakan oleh, ya salah satu alasannya lagi, bintang itu, fitur bintang itu juga sebetulnya disediakan oleh Meta atau oleh Facebook itu adalah untuk orang-orang ya, atau bukan ini ya, bukan kreator seperti kita, bukan. Untuk orang penikmat konten yang disajikan oleh kreator. Dipahami ya? Untuk penikmat konten yang disajikan oleh kreator. Misalkan nih, saya bikin konten tentang masak. Nah kemudian kan ada nih beberapa ribu penonton, mungkin lah seperti itu ya. Ada beberapa ribu penonton yang suka karena resepnya murah mungkin ya. Terus kemudian rasanya enak. Dan kemudian berikutnya tampilannya menarik. Mungkin karena seperti itu ya isi kontennya. Nah akhirnya nih, karena mereka ingin mengapresiasi kita sebagai kreator yang mau berbagi cara membuat kue itu atau masakan itu. Nah akhirnya dia mau memberikan reward untuk kita secara tidak langsung. Nah akhirnya dia memberikan bintang lah untuk kita. Nah sebetulnya itu faktor utama kenapa kok Meta menyediakan fitur bintang ya. Tapi kebanyakan kan kreator pemula ini menyalahgunakan fitur bintang. Akhirnya saya mampir nih, saya sediakan 100 bintang, saya kirimkan 100 bintang untuk 5 orang pertama, misalkan seperti itu jangan ya teman-teman, sekali lagi jangan. Hampir sama alasannya, karena itu juga tidak menarik interaksi yang secara organik. Kemudian yang kedua juga ini kan seperti kita berharap timbal balik. Kalau misalkan kita kirim bintang nih, 100 bintang ke kreator A, kemudian 100 bintang ke kreator B. Nah kreator A mampir nih ke kita, juga kirim 100 bintang sama kita. Nah kemudian bagaimana dengan kreator B yang tidak, misalkan dia tidak mampir ke halaman Facebook kita atau ke Facebook Pro kita, terus mau kita tagih gitu, ya nggak bisa lah. Isi dari konten di halaman atau di Facebook Pro kita itu harus fokus sama satu istilahnya, fokus sama satu satu tema. Kenapa kok banyak kreator pemula yang mungkin sudah lama, sudah 3 bulan, sudah 6 bulan, atau mungkin bahkan 1 tahun, kenapa kok nggak rame-rame? Karena apa? Karena isi dalam konten kita itu tidak fokus pada satu tema, alias kontennya campuran, alias gado-gado. Nah itu juga jangan. Karena apa? Misalkan nih, minggu ini saya bikin konten tentang masak. Nah, udah tuh narik beberapa penonton untuk mampir di Facebook kita, Facebook Pro kita, udah narik beberapa penonton untuk hadir di Facebook Pro kita, udah beberapa juga yang memfollow atau mengikuti, mereka kan mulai suka nih. Nah kemudian pada minggu kedua diganti misalkan dengan konten jalan-jalan, misalkan seperti itu. Ini sudah nggak masuk. Pada minggu pertama kita sudah narik beberapa penonton untuk memfollow kita dengan konten memasak, kemudian digantilah dengan konten jalan-jalan. Belum tentu orang yang suka tentang konten kita ketika memasak ini belum tentu juga mau menonton video kita yang kontennya jalan-jalan. Kemudian diganti lagi pada minggu ketiga, misalkan minggu ketiga kita bikin konten komedi, misalkan seperti itu. Nah ini udah beda jalur lagi, udah seperti itu. Nah makanya banyak kesalahan kreator pemula itu yang
asal-asalan kontennya campuran seperti itu. Itu jangan, teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman pemula ya, kalau misalkan teman-teman ini mau terjun menjadi kreator Facebook ya atau Facebook Pro, silakan tentukan dulu yang paling utama, kalian mau tema tentang apa ya. Sesuaikan dengan skillnya kalian, sesuaikan dengan basicnya kalian. Kalau misalkan kalian punya skill memasak, ya udah fokus di memasak. Karena apa? Sebetulnya masakan juga konten yang bagus karena di situ kan banyak sekali macam tentang masakan, apalagi untuk saat ini. Masakan nggak usah sampai ke masakan di luar negeri ya. Masakan untuk di Indonesia sendiri itu banyak kalau misalkan mau teman-teman jadikan konten. Yang kedua ya seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin konten tentang jalan-jalan. Jadi fokus aja di tentang jalan-jalan, mungkin dengan pemandangan alamnya atau mungkin pembawaan teman-teman ketika mengenalkan bahwa ini eh, di tempat mana. Nah, ini kelebihannya di sini misalkan sejuk atau gimana gitu. Nah, sedangkan ketika ke jalan-jalan ke tempat lain kan pasti ada perbedaan di setiap tempat seperti itu. Nah, jadi intinya kalau kalian mau terjun ke Facebook Pro, fokuskan pada satu tema yang kalian kuasai. Intinya seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Semoga sedikit membantu ya untuk teman-teman yang baru mau memulai untuk menjadi kreator di Facebook Pro. Dan saya doakan juga semoga teman-teman sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.